Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang pasar bisnis, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran. Yang terhormat Bapak Adi Mas Liardi SEMM selaku dosen mata kuliah manajemen pemasaran. Berikut anggota kelompok 2 yang menganggotakan adalah Andrian Mareta, Devina Delta Maharani, Irfan Lismana, Nurhayani, Rostiani, dan Syali Depitananda. Di sini ada apa itu pasar bisnis. Bisnis market atau pasar bisnis adalah platform sekaligus metode perusahaan dalam menjual produk atau layanannya atau sales approach kepada bisnis lain sebagai target pasarnya. Selanjutnya, tahapan proses pasar bisnis. Yang pertama, pengenalan masalah, deskripsi kebutuhan umum, spesifikasi produk, pencarian supplier, pengumpulan proposal, pemilihan supplier, spesifikasi pemasaran rutin, dan tinjauan ulang kinerja. Selanjutnya, bisnis. Jenis pasar bisnis atau bisnis market berdasarkan karakteristik utama, produk atau layanan yang perusahaan tawarkan, dan tipe pelanggan. Bisnis market memiliki beberapa jenis yang berbeda satu sama lain. Berikut ini penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama tentang pasar bisnis to bisnis atau B2B. Pasar bisnis to bisnis adalah pasar di mana bisnis akan mengiklankan dan menawarkan produk atau layanannya kepada bisnis lain sebagai target pasar utamanya atau biasa disebut targeted advertising. Produk atau layanan yang diperjualbelikan di pasar B2B ini digunakan oleh pembeli yang akan memproduksi barang atau layanan baru untuk dijual kembali kepada target pelanggan mereka. Contohnya adalah bisnis grosir atau biasa disebut wholesaler dan supplier industri di bidang furniture atau perusahaan jasa akunting. Dan yang kedua adalah pasar bisnis to consumer atau B2C. Berbeda dengan pasar B2B, pasar B2C atau business to consumer adalah pasar di mana bisnis akan mengiklankan dan menawarkan produk atau layanannya langsung kepada end user atau pelanggan. Sebagian besar pemilik bisnis menganggap bahwa pasar B2C adalah jenis bisnis market terbesar karena melayani banyak kelompok pelanggan potensial atau biasa disebut mass marketing. Ciri lain dari pasar B2C adalah proses transaksi yang terjadi di pasar ini sebagian besar didasarkan pada uang tunai dan menggunakan media mix dari saluran pemasaran yang bervariasi. Adapun contohnya seperti bisnis toko retail dan retailer online, dari industri pakaian, fashion, grosir, otomotif, dan makanan. Demikian, terima kasih. Baik, untuk teman-teman semuanya, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Irfan tentang materi pasar bisnis to consumer atau B2C. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan tentang pasar industri. Pasar industri adalah jenis pasar di mana bisnis menawarkan produk atau layanan mereka kepada bisnis lain yang menggunakan produk atau layanan tersebut sebagai bahan baku untuk pembuatan atau pemrosesan produk industri baru yang berkelanjutan. Umumnya, pasar bisnis ini digeluti oleh bisnis yang menjual produk atau layanan untuk keperluan proyek industri, misalnya industri pabrik besi dan baja, kayu, kaca, kilang minyak, sistem elektronik, dan industri besar lainnya. Mari kita lanjutkan tentang materi selanjutnya ya teman-teman.
Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pasar layanan atau service. Jenis pasar bisnis selanjutnya berfokus pada menawarkan produk berbasis layanan seperti pemeliharaan atau maintenance, perbaikan, dan sebagainya kepada bisnis lain. Pasar layanan ini dapat mencakup pasar B2B maupun B2C. Oleh sebab itu, para pelaku industri jasa akan menjual layanan yang berbeda kepada pelanggan bisnis yang lebih universal. Bisnis seperti bengkel, layanan rumah tangga, layanan internet, dan sebagainya termasuk ke dalam segmen pasar ini. Begitulah untuk materi yang sudah saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rostiani. Pasar layanan profesional. Pasar layanan profesional menjadi jenis bisnis market terakhir yang banyak perusahaan terapkan. Pasalnya, pasar bisnis ini digunakan oleh perusahaan yang menawarkan layanan profesional mereka kepada bisnis lain, seperti konsultasi, marketing, dan lain-lain. Karena perusahaan yang beroperasi di pasar layanan profesional menawarkan pekerjaan khusus, bisnis beserta karyawannya harus memiliki lisensi atau sertifikasi yang memungkinkan mereka bekerja di bidangnya. Sebut saja bisnis analis, data scientist, marketer, sales force, dan profesi jasa lainnya. Sama seperti pasar layanan sebelumnya, pasar bisnis ini dapat mencakup pasar B2B, B2C, contohnya seperti firma hukum atau digital marketing, agensi seperti in-marketing. Ciri-ciri pasar bisnis. Industri utama yang membentuk pasar bisnis adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, sarana umum, perbankan, keuangan, dan asuransi, distribusi, dan jasa. Yang pertama, pembeli yang lebih sedikit. Pasar bisnis biasanya menangani lebih sedikit pembeli daripada yang dilakukan pemasar konsumen. Yang kedua, pemasok dan pelanggan yang erat. Karena jumlah pelanggan yang lebih sedikit dan tingkat kepentingan dan kekuatan pelanggan yang lebih besar, sehingga hubungan antara pelanggan dan pemasok dalam pasar bisnis sangat erat. Pemasok sering diminta untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan kebutuhan individu pelanggan bisnis. Pembelian yang terkonsentrasi untuk geografis. Secara konsentrasi geografis, produsen membantu mengurangi biaya penjualan. Pada saat yang sama, pemasar bisnis perlu memantau pemindahan regional industri-industri tertentu. Yang keempat, permintaan turunan. Permintaan atas barang bisnis benar-benar diturunkan dari permintaan barang konsumsi. Jadi, karet dibeli karena konsumen ingin membeli ban, sepatu, dan sebagainya. Jika permintaan barang-barang konsumsi berkurang, maka permintaan barang bisnis untuk produk tersebut juga berkurang. Yang kelima, permintaan yang tidak elastis. Permintaan total atas banyak barang dan jasa bisnis tidak bersifat elastis, yaitu tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan harga. Yang keenam, permintaan yang berfluktuasi. Permintaan atas barang dan jasa bisnis cenderung lebih rapuh daripada permintaan atas barang dan jasa konsumen. Hal ini terutama bagi permintaan atas pabrik baru dan peralatan baru. Yang ketujuh, pembelian yang profesional. Barang bisnis dibeli oleh agen pembelian yang terlatih yang harus mengikuti kebijakan dan batasan persyaratan pembelian organisasi. Yang kedelapan, beberapa pengaruh pembelian. Lebih banyak orang yang mempengaruhi keputusan pembelian bisnis dibandingkan keputusan pembelian konsumen. Komite pembelian yang terdiri dari pakar teknik dan bahkan manajemen senior yang umumnya ditemui dalam pembelian barang-barang utama. 9. Pembelian langsung. Pembeli bisnis seringkali membeli langsung dari pabrikan daripada melalui perantara, terutama untuk barang-barang yang secara teknis rumit dan atau mahal secara komputer in-frame. 10. Sewa guna usaha atau leasing. Banyak pembeli industrial menyewa sewa guna usaha peralatan mereka daripada membelinya. Leasing mendapatkan sejumlah keuntungan seperti menghemat modal, mendapatkan produk terakhir penjual, mendapatkan pelayanan yang lebih baik, dan mendapatkan beberapa keuntungan pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.